Oke, Ustaz mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning, teacher. How are you today? I am very well. And you? I am very well too. Thank you. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Tidak dari doa. Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan wa rabbi zidni ilma warzuqni wa Ya Rabbal Oke. Peraturannya. Pelajaran kamu usahakan semua ya. Oke. Tentang organ pencernaan hewan. Oke. Kita mulai dari matematika dulu. Bisa kalian siapkan buku tulis matematika dan modulnya yang sudah.
Halo, dengar suara Ustazah? Dengar. Dengar suara Ustazah? Dengar, Us. Dengar. Ulangi lagi, hari ini kita belajar matematika dan IPA ya. Yang pertama kita akan belajar matematika dulu. Bisa disiapkan buku tulis matematikanya. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Belum. Untuk materinya? Belum, Us. Belum. Belum. Sudah, Us. Sudah. Belum, Us. Sudah. Oke. Belum. Sudah. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang ini sudah Ustazah tampilkan untuk materi perbandingan. Jadi yang kemarin kita sudah PPT-nya belum kelihatan, Us. sudah belajar. Belum kelihatan. Siapa yang belum kelihatan? Coba tunjuk jari siapa aja. Coba Mas Rafif keluar dulu terus join lagi ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, penjumlahan pecahan, pengurangan, lalu perkalian, pembagian. Ya. Sekarang kita belajar. Ya, sekarang kita belajar tentang perbandingan. Ya. Nah, Ustazah ingatkan lagi kalau pembagian ya, kalau pembagian itu berubah menjadi kali dan yang sebelah kanan itu jangan lupa dibalik ya. Penyebutnya itu jadi pembilang, pembilangnya jadi penyebut. Itu untuk pembagian pecahan ya. Oke, Ustazah lanjutkan untuk perbandingan. Nah, coba kalian amati ini. Ibu punya jus jeruk itu sebanyak 5 gelas. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jus, jadi kalau ada pertanyaan berapakah perbandingan jus Ibu dan Siti, coba siapa yang bisa menjawabnya? Perbandingan jus milik Ibu dan jus milik Siti. Ada berapa ya perbandingannya? Nah, perbandingannya adalah 5:1. Ya, betul Mbak Zakira. Karena jus Ibu ada 5 dan jusnya Siti ada 1, jadi kalau perbandingan jus Ibu dan Siti adalah 5:1. Nah, ini namanya perbandingan. Jadi, perbandingan adalah ini bilangan cacah A dan B yang ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti pecahan ya, A per B atau A.2B. Ini bacanya adalah A/B. Oke, Ustazah ulangi. Jadi kalau perbandingan itu adalah bilangan cacah A dan B. Contohnya seperti ini, A per B atau A/B. Ini bacanya bukan A dibagi B ya, tapi A/B. Karena ini adalah perbandingan, dibandingkan. Nah, dengan A, B ini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Jadi tidak ada perbandingan 0 dibanding 3, itu tidak ada ya. Perbandingan itu selalu mulai dari angka 1 dan seterusnya.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang arti dari perbandingan dan cara menulisnya. Sudah paham ya? Paham. Oke, Ustazah lanjutkan. Nah, sekarang contoh perbandingan. Coba kalian amati. Benny punya stroberi sebanyak 50. Sedangkan Edo punya stroberi sebanyak 80. Oke, Ustazah ulangi. Benny punya stroberi sebanyak 50. Sedangkan Edo punya stroberi sebanyak 80. Nah, pertanyaannya, berapa perbandingan stroberi Benny dan Edo? Siapa yang mau menjawabnya? Yang bisa menjawabnya bisa raise hand, bisa nyalakan mikrofonnya. Perbandingan stroberi milik Benny dan Edo. Oke, Mbak Zakira menjawab 50 banding 80. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, perbandingannya adalah Benny 50, Edo 80. Ini kita sederhanakan. Jadi kalau perbandingan itu harus ke yang paling sederhana sampai tidak bisa dibagi lagi, ya. Nah, jadi 50 dibanding 80 kalau disederhanakan menjadi 5 banding 8. Kemudian stroberi Edo ada 80. Nah, jadi Suaranya perbandingan tadi kan bisa suaranya putus-putus. Oke, Ustazah ulangi pelan-pelan. Jadi milik Gak ada suaranya. Oke. Ustaz. Putus-putus. Iya, sebentar. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Halo, dengar suara Ustazah? Dengar. Oke. Ngapus. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau perbandingan itu seperti pecahan ya, disederhanakan dengan angka yang sama pembaginya. Kalau ini 50 sama 80 boleh dibagi dua sampai ke yang paling sederhana. Nah, ini kan sama-sama puluhan ya. Ada nolnya 1, berarti kita bagi 10. Jadi, perbandingan stroberi Edo, perbandingan stroberi Benny dan Edo itu 5 banding 8. Nah, sampai di sini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, perbandingan itu harus sampai ke yang paling sederhana, ya. Paling sederhana tidak bisa dibagi lagi. Oke. Selanjutnya coba perhatikan contoh soal berikut ini. Umur Bayu 10 tahun. Umur kakek Bayu 55 tahun. Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu adalah, nah kalau perbandingan kalian juga harus hati-hati. Mana yang disebut dua itu berarti yang pertama, yang ditulis pertama. Nah di sini yang ditulis pertama adalah umur Bayu. Umur Bayu dengan umur kakek Bayu. Berarti di sebelah sini umur Bayu, sebelah kanan umur kakek Bayu. Coba siapa yang ingin menjawabnya?
Coba siapa yang mau menjawab? Perbandingan umur Bayu dengan umur kakek Bayu berapa ya? Jangan lupa disederhanakan ke paling sederhana. Coba. Mas Rifki. 2/11, Sus. 2/11. Oke, Mbak Zakira juga menjawab 2/11. Kok bisa 2/11? Gimana caranya? 10-nya disederhanakan jadi 5. 55-nya disederhanakan 5. Oke, berarti pembaginya angka 5. Oke, coba kita cek. Nah, umur Bayu ya 10 tahun. Umur kakek 55 tahun. Kita tulis seperti ini. Kita bagi dengan angka yang sama, dibagi 5 semua. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 55 dibagi 5 sama dengan 11. Jadi, perbandingan umur Bayu dan dengan umur kakek adalah 2 dibanding 11. Jadi, boleh ditulis seperti ini. Tapi, kalau soal cerita dikasih tulisan jadi, gitu ya kesimpulannya. Jadi, perbandingan Bayu dibanding kakek adalah 2/11. Titik 2 seperti ini ya cara menulisnya. Selanjutnya, luas halaman sekolah 480 meter persegi. Luas kantor 24 meter persegi. Perbandingan luas halaman sekolah dengan luas kantor adalah Suaranya Suaranya putus. Oke, siapa yang mau menjawab? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Ganti suaranya. Halo, dengan suara Ustazah. Dengar suara Ustazah ya. Dengar. Oke, coba kalian coba jawab ini. Perbandingan luas halaman dengan luas kantor ada berapa ya perbandingannya? Bisa dihitung dulu ke yang paling sederhana. 60/3, Os. 60/3. bagus. Mat? Berapa Suat? Maaf tadi suaranya 6/3, 60/3. Us. Coba Mas Rifki, berapa Mas Rifki? 20/1. 20/1. Oke, coba kita cek bersama-sama. Jawabannya berapa ya perbandingannya? Nah, luas halaman 480. Luas kantor 24. Nah, kita bagi sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Nah, ternyata ini sama-sama bisa dibagi 24. 480 dibagi 24 sama dengan 20. 24 dibagi 20 sama dengan 1. Jadi, luas halaman dibanding luas kantor adalah 20 dibanding 1. Tadi Mas Muhammad sudah menjawab. Suaranya Nggak ada suaranya. 60-nya dibagi 3, 20. 3-nya dibagi 3 dengan 1. Cek ya, sampai ke yang paling sederhana. Oke, coba Ustazah lanjutkan. Coba
Coba kalian perhatikan ini. Menentukan nilai A atau B dalam menggunakan soal cerita. Ya, lalu menggunakan soal cerita. Nah, biasanya diketahui perbandingan A dan B. Selanjutnya diketahui jumlahnya. Nah, kalau diketahui jumlahnya, caranya adalah seperti ini. Misalnya mencari A, mencari banyaknya A, itu yang perperan ini, pecahan ini adalah perbandingan. Yang ditanya selalu yang di atas, ingat-ingat. Yang ditanya, yang dicari itu adalah di atas. Sedangkan yang di bawah ini adalah yang diketahui. Kalau yang diketahui jumlahnya, ya, yang diketahui jumlahnya, jadi perbandingannya juga jumlah, ya. Jadi kalau yang pecahan ini adalah perbandingan dikali jumlahnya yang diketahui. Ya, kalau mencari B berarti ini pecahannya B, maaf, perbandingannya B. Perbandingannya B, lalu yang di sini perbandingan jumlah perbandingannya ini dan dikali jumlahnya yang diketahui. Jadi ingat, kalau perbandingan itu yang ditanya per yang diketahui, ya, ini perbandingan, yang perperan ini harus perbandingan, ya, dikali jumlah barang yang diketahui. Langsung ke contoh soal biar kalian lebih paham. Coba perhatikan ini. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3:5. Jika jumlah kelereng Dimas dan Fahmi adalah 40 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Ayo hati-hati. Di sini yang diketahui adalah jumlahnya. Ya, jumlahnya. Nah, yang dicari adalah milik Dimas. Kalian tulis dulu perbandingannya. Dimas dibanding Fahmi adalah 3:5. Jangan sampai terbalik ya. Punyanya Dimas 3, punyanya Fahmi 5. Lalu yang diketahui lagi adalah jumlah kelerengnya ada 40. Ya. Nah, yang dicari adalah punya Dimas. Ingat, kalau perbandingan itu yang ditanya, yang dicari itu ditaruh atas sebagai pembilang, ya. Yang ditanya yang di atas, ya. Nah, sedangkan yang di bawah penyebutnya ini adalah yang diketahui. Karena ini yang diketahui jumlah, jadi perbandingannya juga di jumlah. Oke, hati-hati ya. Yang ditanya, jadi yang perperan ini, pecahannya ini adalah perbandingan. Nah, yang ditanya punya Dimas berarti ditulis 3. Lalu yang diketahui adalah jumlah, berarti perbandingannya ini juga di jumlah. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi 3/8 dikali yang diketahui, ya, 40. Selanjutnya, 3 kali 40 sama dengan 120, 8-nya tetap. Gimana Mas Rifki? Terus itu kok di atasnya 3, ini gimana terus? Di atasnya ini toh, yang pecahan ini. Terus? Yang pecahan ini, kok Ya. bisa 3 gitu gimana? Ya, oke, Ustazah ulangi, perhatikan baik-baik. Jadi kalau yang ditanya, yang dicari itu kan punyanya Dimas. Nah, jadi punyanya Dimas ini perbandingannya ditaruh atas, ya. Karena yang ditanya kan punya Dimas. Nah, perbandingannya Dimas kan 3, ya kan? Berarti 3-nya ditulis di atas. Nah, ini kok bisa 3 tambah 5, Us? Nah, karena yang diketahui ini adalah jumlah, ya, jumlahnya, berarti perbandingannya juga dijumlah. 3 ditambah 5. Ya, jadi 3/8 dikali 40. Di sini juga boleh disederhanakan, dicoret. 8 sama 40 bisa dibagi, ya kan? 8-nya habis, 40-nya masih 5.
3 dikali 5 sama dengan 15 butir. Nah, coba siapa yang tahu kalau yang dicari punya Fahmi? Coba. Berarti Fahmi sama dengan berapa per berapa? Kalau soalnya seperti ini, tetapi yang dicari punya Fahmi, berarti pecahannya berapa per berapa? Ingat, kalau perbandingan itu yang ditanya ditaruh atas. Punya Fahmi berapa? Punya Fahmi 5. Berarti ditulis 5 per 8 dikali 40. Ya. Ingat, yang ditanya itu ditaruh di atas. Biar semakin paham, coba perhatikan contoh yang kedua. Jumlah buah mangga dan apel di sebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7:8. Berapakah banyak buah mangga dan apel masing-masing? Coba siapa yang bisa? Coba dihitung sama-sama. Mencari buah mangga dulu. Ayo, dihitung sama-sama. Mencari buah mangga dulu. Ingat, yang ditanya, yang ditaruh atas per jumlah perbandingannya dikali yang diketahui banyaknya jumlahnya itu berapa. Coba dihitung dulu. Mencari buah mangga dulu. Mangga, kemudian buah apel. Yang sudah boleh tunjuk tangan, boleh present. Oke. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Ini kameranya dinyalakan ya? Ya, halo Mas Riki ya. Kameranya dinyalakan dulu ya. Ayo semuanya kamera dinyalakan. Kamera dinyalakan. Ya, Mas Riki gimana? 42 sih. 42. Itu mangga atau apel? Mangganya 42. Mangganya 42. Caranya gimana kok bisa 42? Apa itu 7-nya ditaruh atas, habis itu 7 ditambah 8, 15 dikali 90, 15, apa itu dikali 15. Oke, udah ketemu buah mangga 42. Sekarang dicari buah apel. Coba sekarang buah apel. Dihitung buah apelnya berapa. Yang lainnya juga menghitung ya. Buah apelnya sekarang. Ada berapa buah apelnya? lagi. Berapa Mas Rifki? 48. Oke, berarti 8 per 15 dikali 90 ya? Oke, coba kita cek. Kalau mengerjakan matematika, tulislah yang diketahui terlebih dahulu, ya, biar mudah mengerjakannya. Ditulis yang diketahui dulu. Di sini yang diketahui perbandingan buah mangga dan apel 7:8. Kemudian jumlah mangga dan apel adalah 90. Yang ditanya berapa? Nah, ingat kalau perbandingan. Oh, suaranya putus-putus. Oke. Perbandingan ditanya ditaruh atas ya. Perbandingan ditanya ditaruh atas, lalu perbandingan yang diketahui ditaruh di bawah. Karena ini yang diketahui adalah jumlah, jadi perbandingannya di jumlah. Lalu dikali yang diketahui, angkanya ini. Kalau mencari mangga, berarti perbandingannya mangga 7
per yang diketahui jumlahnya berarti 7 sama dengan 15 dikali 90. Ini bisa dikali 7 dulu, lalu bagi 12 boleh juga. Kalau di coret ya. Kalau bisa dicoret dulu. Ternyata buah mangganya 42. Kemudian selanjutnya adalah apel. Buah apel perbandingannya adalah 8, ya, ditaruh atas. Lalu per yang diketahui jumlah, perbandingannya di jumlah 7 ditambah 8 sama dengan 15, lalu dikalikan 90. 15 sama 90 ini bisa dicoret, ya. 15-nya habis, 90-nya ini dapat 6. 8 kali 6 sama dengan 48. Nah, cara mengeceknya apakah jawaban ini benar, coba kalian jumlahkan. 42 dan 48 jika dijumlah apakah benar 90? 2 ditambah 8, 10. Nyimpan 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Nah, ternyata benar kan? Jumlah buah mangga dan apel adalah 90. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, coba sekarang. Kelereng Arman dan Marta berjumlah 180 butir. Perbandingan dari kelereng Arman dan Marta 4:5. Maka banyaknya kelereng mereka masing-masing adalah masing-masing. Berarti kamu cari Arman berapa, Marta ada berapa. Ayo coba dihitung dulu. Mencari punya Arman. Ditulis perbandingannya dulu. Arman banding Marta 4:5. Jumlahnya 180. Berarti kalau Arman sama dengan 4 per berapa ya? 5 per berapa? Dikali 180. Ingat, yang ditanya ditaruh di atas, yang di bawah yang diketahui. Berapa Mas Niki? Kalau yang Arman 80, 80 kalau per 1 yang Arman. Yang Marta berapa? Bus. Kalau yang Kalau yang Arman 80, kalau yang Marta 100. Oke. Arman 80, Marta 100. Kita cek bersama-sama. Ini semuanya udah dinyalakan kameranya belum ya? Atau sinyal Ustaz ini? Sudah, Us. Sudah, Us. Oke. Aku nyala mati. Coba perhatikan ini penyelesaiannya. Perhatikan cara penyelesaiannya. Diketahui jumlah lereng Arman dan Marta kan 180. Nah, ingat yang ditanya itu yang ditaruh atas. Lalu yang di bawah ini jumlahnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi 4 per 9 dikali 180 ini bisa dicoret ya. 9-nya habis. 180-nya jadi 20. 20 kali 4 sama dengan 80 butir. Ini punya Arman. Nah, sekarang punya Marta. Perbandingannya Marta 5. 5 per 9 ya. 9 ini didapat dari 4 ditambah 5. Dikali 180. Bisa dicoret, dapat 20 kali 5 sama dengan tahu jumlah, perbandingannya juga dijumlah. Sekarang kalau yang diketahui selisih, ya, selisih berarti perbandingannya juga dikurangi. Ini harusnya dikurangi. Ya, jadi perbandingannya juga dikurangi kalau yang diketahuinya itu selisih. Tapi tetap ya rumusnya, yang diketahui taruh di bawah, yang ditanya, yang dicari taruh di atas. Coba contoh soal.
Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas adalah 2:3. Selisih banyaknya siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Ayo, coba dihitung dulu. Ingat selisih, hati-hati berarti perbandingannya juga diselisih. 3 dikurang 2. Berarti nanti pernya 1. Cari laki-laki dulu. Berarti kalau laki-laki perbandingannya 2, berarti 2/1 dikali 7. Kalau perempuan, 3/1 dikali 7. Us ini dikurang, Us. Iya, dikurang selisih soalnya. Belas per 21. 14 sama 21. Yang cowok 14, yang perempuan 21. 21. 14. Kalau diselisihkan, benar jawabannya 7 selisihnya. Benar, Us. Benar, Us. 14, 21. Kita cek. Coba kita cek. Nah, coba perhatikan di sini nih. Karena yang diketahui adalah selisih ya, selisihnya laki-laki dan perempuan, berarti perbandingannya juga dikurangi ya, yang besar dikurangi yang kecil. Kalau mencari laki-laki perbandingannya 2, berarti 2/1 dikali 7 sama dengan 14. Selanjutnya yang perempuan 3/1 dikali 7 sama dengan 21. Kalau dikurangi, 21 dikurangi 14, betul kan? Hasilnya 7. Oke, sekarang ini coba Ustazah mau jawaban dari, coba dihitung umur Budi. Itu Ustazah mau Mas Irfan. Mas Irfan menghitung umurnya Budi. Kemudian Mas Ezar menghitung umur Alif. Udah ambil buku, Us. Ya, berarti belum disiapkan ya dari tadi ya. Kalau sudah mulai pembelajaran, berarti harus sudah siap semuanya, alat tulisnya, bukunya. Oke, yang lainnya juga menghitung ya. Umur Budi berapa, umur Alif berapa? Belum, Us. Tadi cuma apa itu menadikan kan nggak dulu. Mikrofonnya Mas Ezar nggak bisa. Oke, nggak apa-apa, ditulis di chat Mas Ezar. Kamu hitung dulu umur Alif berapa, ya, ditulis di chat. Mas Irfan menulis umur Budi. Hitung. Semuanya juga menghitung. Umur Budi berapa, umur Alif berapa. Ingat di sini selisih ya. Selisih berarti nanti perbandingannya juga diselisihkan. Nanti Mas Rifki belum. Biar temannya dulu. Kamu sudah selesai jawabnya, disimpan dulu jawabannya. Ustazah mau Mas Irfan sama Mas Ezar yang menghitung. Sembilan tahun, Us.
Oke, sudah Mas Irfan. Berapa umur Budi? 9 tahun. 9 tahun. Caranya gimana? 9/1 dikali 5 dibagi 5. 9/1 dikali 5 apa terus dibagi 5. Kan 45 dibagi 5. Kok dibagi? Disederhanakan. Oh. Terus. Os kata suaranya os sama sekali nada suaranya. Us. Usai keluar. Oh iya ya. Usnya keluar. Aduh, iya. Halo. Usai lama aman masuk Gak ngerti. Cewek-cewek kok ngomong sih. Kamu kok semprol. Usnya mana? Bangkitlah. Sit, sit. Kok begitu? Sabar.
Sarapan jam 9. Halo, dengar suara Ustazah? Dengar. Dengar. Maaf ya, ini jaringannya di sekolah lagi error. Jadi ini tadi masih pakai HP dulu, pakai data dulu. Oke, sudah ketemu jawabannya Mas Irfan. Sepertinya tadi Ustazah mendengar kurang tepat ya jawabannya ya. Caranya kurang tepat ya. Coba diperhatikan lagi ya semuanya. Diperhatikan dulu semuanya. Kalau perbandingan itu yang di atas itu yang ditanya Mas Irfan. Karena yang kamu cari tadi Budi kan? Yang kamu cari Budi, berarti Budinya kan 9. 9 diper, karena yang diketahui adalah selisih berarti 9 dikurangi 8. 9 per 1 dikali 5. Berarti umur maaf, Budi 9. keluar tadi. Ya, nggak apa-apa, Mas Gusti. Apa itu lampu mati, Us? Oh, iya. 45. Oh, mungkin di sini juga listrik mati mungkin ya. Jadi tadi wifi-nya nggak bisa. Oke. Ustazah ulangi ya, Mas Irfan. Halo, dengar suara Ustazah Mas Irfan. Kameranya dinyalakan dulu ya semuanya. Kamera dinyalakan dulu. Kamera dinyalakan dulu semuanya. Sudah, Us. HP-nya ditaruh Mas Irfan. Sudah, Us. Ya, HP-nya ditaruh Mas Irfan. Mas Hanif, HP-nya juga ditaruh di depan biar kamu bisa menulis ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Jadi karena ini mencari Budi, yang dicari adalah Budi, ya, berarti 9 per 1 dikali 5. Ya, 9 per 1 dikali 5. 9 kali 5 sama dengan 45. Umur Alif, tadi Ustazah mau, siapa tadi yang menghitung umur Alif? Mas Ezar ya? Mana Mas Ezar? Masih keluar. Nah, kalau mencari umur Alif berarti 8 per 1 dikali 5. 8 kali 5 sama dengan 40. Gimana Mas Irfan? Paham ya? Paham. Tadi kan 45. Apa itu tadi 5, Us? Iya, tadi kamu nggak 9 kali 5 gini ya caranya ya? Oke. Gitu, Us. Terus 9 kali 5 terus 45. Oh, iya. Aku bagi 5. Bukan 9 dibagi 5. Berarti jawabannya yang Budi 45 per 1, kalau yang Alif 40 per 1, Us. Nggak usah ada per satunya, kan bisa dibagi, kan sudah habis. Dibagi 1 kan 45. Satunya berarti kan hilang. Budi 45, Alif 40, Us. Iya, Budi 45 tahun, Alif 40 tahun. Oke, good Mas Rafif. Selanjutnya ya. Nah, kalau yang tadi diketahui jumlah, berarti per jumlah. Kalau yang selisih, per selisih. Sekarang kalau yang diketahui itu salah satu. Misalnya ada A banding B, kemudian diketahui banyaknya si A, banyaknya si B.
Nah, berarti itu yang ditanya tetap ditaruh atas ya. Yang ditanya ditaruh atas. Kalau yang ditanya B, yang diketahui A, berarti B per A dikali banyaknya A. Coba perhatikan contoh ini. Perbandingan uang Dayu dan uang Budi adalah 8:5. Ya. Kemudian ternyata uang Budi adalah 75.000. Ya. Uang Budi 75.000. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah uang Dayu? Ingat, yang ditanya ditaruh atas, ya. Yang ditanya ditaruh atas. Yang di bawah adalah yang diketahui. Coba perhatikan. Karena yang dicari adalah Dayu, berarti perbandingannya Dayu ditaruh atas, 8. Perbandingannya Budi, yang diketahui kan uang Budi, jadi perbandingan Budi taruh bawah. 8/5 dikali 75.000. 75 dibagi 5 sama dengan 15. 15 dikali 8 sama dengan 120. Ditambahkan 0-nya 3. Jadi uang Dayu adalah 120.000. Oke, dipahami pelan-pelan ya. Yang ditanya selalu di atas. Ya. Per yang di bawah itu yang diketahui, karena uang yang diketahui punya Budi berarti perbandingannya Budi ya. Ayo sekarang coba ini dihitung. Perbandingan tinggi Siti dan Ayu adalah 6:5. Tinggi Siti adalah 144. Berarti tinggi Ayu ada berapa sentimeter? Semua menghitung. Ustazah mau Mas Izam. Coba dihitung dulu Mas Izam. Semuanya juga menghitung. Ingat, yang ditanya yang di atas, yang dicari itu yang di atas. Per yang diketahui punya Siti, berarti nanti pernya 6. Berarti yang dicari kan Ayu. Tinggi Ayu 5/6 dikali 144. Yuk, coba semuanya menghitung. Ayo Mas Izam, Ustazah mau jawaban dari kamu. Berapakah tinggi Ayu? Mas Irfan, kameranya dinyalakan Mas Irfan. Mas Rifki, kameranya dinyalakan. Sudah ketemu Mas Izam? Us, berarti itu ditambah ya, Us? Oh, ditambah sih. Kan yang dicari punya Ayu, yang diketahui kan punya Siti. Di sini nggak ada tulisannya di jumlah loh. Ya kan? Yang ditanya kan punya Ayu, berarti yang punya Ayu itu kan 5, yang diketahui Siti, berarti 5/6 dikali 144. 5/6 dikali 144. Mbak Gendis jawab 120. Oke. Mas Izam, Ustazah mau Mas Izam. Ya, kepencet tadi. Caranya tuh diapain tuh? Nggak paham mau. Belum paham. Oke. Coba perhatikan ya kalau begitu ya. Perhatikan di sini. Siti banding Ayu kan 6/5 ya kan. Nah, yang dicari kan punya Ayu. Ya kan? Perbandingannya Ayu kan 5. Ini ditaruh di atas. 5 ditulis dulu per
Yang diketahui kan tingginya si Siti, ya kan? Berarti 5/6 dikali 144. Oke, sampai di sini paham? Ya, jadi yang ditanya, yang dicari itu kan punya Ayu, Ayunya ditaruh di atas. Nah, yang ditahui punya Siti, perbandingannya taruh di bawah. 5/6 dikali 144, bisa dibagi 6, 6-nya habis, lalu 144-nya dibagi 6 tinggal 24. Kalau sudah 24 dikali 5 sama dengan 120. Jadi tinggi Ayu adalah 120 cm. Ya. Gimana Mbak Zakira? Tadi aku masih bilang yang perbandingan yang selisih itu. Oke, yang selisih. Oke. Yang selisih, kalau yang selisih itu kan ini tadi. Kalau yang selisih berarti perbandingannya diselisihkan. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Pernya jadi 1. Ya. Jadi kalau selisih perbandingannya juga diselisihkan. Ini tadi 9 dikurangi 8 berarti pernya 1. Pokoknya yang diketahui selisih berarti dikurangi. Nah, kalau yang diketahui salah satu seperti ini tadi kan yang diketahui punya Budi, ya kan? Berarti pernya yang di bawah ini perbandingannya Budi. Yang di atas ini yang dicari. Oke, selanjutnya coba ini. Paman memelihara ikan nila dan mujair. Sedang perbandingannya nila banding mujair itu 7/9. Nah, ternyata ikan mujairnya ada 450 ekor. Berapa banyakkah bibit ikan nila? Sekarang mencari ikan nila. Perbandingannya tadi 7/9. Yang diketahui punya mujair. Berarti perbandingannya nila berapa? Nila. Perbandingannya nila kan 7. Ya kan? Mujairnya 450. Berarti kalau mencari nila itu 7/9 dikali 450. Ayo semuanya menghitung. Ada jawabannya. Ya. Gimana, Mas? Jawabannya 350. Oke, kita cek ya. Ya, betul 350. Jadi, ingat yang ditanya itu ditaruh di atas ya, yang dicari itu perbandingannya ditaruh di atas. Ya, sedangkan pernya itu yang di bawah itu yang diketahui kan 9. 7/9 kali 450. 7 kali 150 sama dengan 350. Oke, sekarang soal hari ini ditulis dulu. Semuanya soal cerita, semuanya perbandingan. Mau tanya. Ya, Mas Rifki Kan gimana? tadi kan misalnya 7/9 kali 90 misalnya. Habis itu 7/9-nya itu kok bisa jadi 9/7 dikali 90 itu gimana, Ons? 9/7 kali 90. Mana yang 90?
Ya enggak tadi tar ya tadi kayaknya 5/9 kali berapa gitu. Kalau perbandingan itu mesti bisa dicoret kok. Mesti bisa disederhanakan. Ya. Oke, sekarang ditulis dulu ini tugasnya ada 5. Gimana Mas Rafif? Us, itu ditulis beserta soalnya, Us. Iya, soalnya ditulis dong, biar Huhu. untuk belajar. Bisa di screenshot dulu juga nggak apa-apa. Ustazah sambil cek ya, di sini yang pakai seragam. Ini Mas Irfan kelihatan kepalanya aja, kenapa ini? Coba semuanya agak ke sini biar Ustazah bisa melihat seragamnya. Apakah semua pakai seragam? Pakai us. Pakai Ustazah absen ya. Coba HP-nya ditaruh di depan, biar Ustazah bisa melihat. Nggak cuma ke wajahnya aja. Ustazah absen di sini. Coba Mbak Afaf. Halo Mbak Afaf. Bentar. Dari tadi yang kelihatan kepalanya itu, yang wajahnya aja itu Mas Hanif sama Mas Irfan. Coba Mas Hanif pakai seragam. Agak dijauhkan dulu. Nah, oke sih, Mas Hanif pakai seragam. Mas Irfan ini, coba Mas Irfan. Pakai Ya, Mbak Zakira pakai seragam. Coba kameranya dinyalakan. Ya, sebentar Mbak Gendis ya. Siapa yang nggak pakai seragam? Hari ini hari Rabu berarti pakai seragam warna hijau. Nah, udah HP-nya ditaruh Mas Irfan, ditaruh di depan gini. Biar kamu bisa fokus memperhatikan. Kayak teman-temannya ini loh, kayak Mas Iza, Mas Rifki. HP-nya ditaruh. Ditaruh di meja, dikasih senderan apa gitu. Oke, gimana Mbak Gendis? Mau tanya apa Mbak Gendis? Terus misalnya langsung dijawab boleh nggak? Boleh langsung dijawab. Adakah yang nggak pakai seragam? Coba, Ustazah mau kejujuran kalian. Hari ini ada yang nggak pakai seragam? Pakai. Catering HP. Ternyata satu Jawa Timur, bisnet nggak bisa. Aku baru iya aku jadi kado paketan itu cuma segitiga karena sosmed pasti akeh iya gue kan cuma 15 ya biasanya kan aku beli sing biasa dan ini kok masku itu beli tapi nggak masuk terus baru akhirnya ditukar nomor puluh masku tak belikan pulsa biasa terus sing lah ternyata masku paketan itu sosmednya sing akeh sing biasa nih ya cuma iku nih sing akeh 4,5 atau 4,3 atau sing biasa nih segiga muga-muga cukup ya segiga ya.
Terus kalau jawabannya ditulis pakai pensil boleh nggak? Iya, boleh. Tapi yang tebal ya, biar nanti kalau difoto biar terlihat. Terus tebal, bahasa Arab itu jangan. Oke, karena waktunya ini sudah masuk ke bahasa Arab ya, jadi bisa di screenshot ya. Buat kalian semua bisa di screenshot atau nanti bisa lihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube untuk materinya. Atau nanti bisa WA ke Ustazah. WA ke Ustazah, nanti Ustazah kirim untuk soalnya. Terus ini hari ini matematika sama bahasa Arab bang. Iya, sebenarnya ada IPA, tapi karena waktunya, jadi IPA-nya kita bahas sedikit karena kemarin kan sudah Ustazah kirimkan videonya Uzahra ya, membahas tentang organ pencernaan hewan. Ya kan? Kemarin sekalian sudah menyimak belum videonya? Sudah Us. Oke. Bisa di screenshot dulu ya nanti, atau yang belum bisa WA ke Ustazah. Ya. Untuk IPA-nya Ustazah mau review tugas yang kemarin aja, tugas IPA. Yang belum mengirimkan nanti bisa dikirimkan ke Ustazah ya. Jadi untuk IPA kemarin itu kan sudah membahas tentang organ pencernaan pada hewan ya. Nah, itu Ustazah kan untuk jadi untuk IPA hari ini ada portofolionya ya. Tugas portofolionya nanti Ustazah kirim di grup. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian membuat bagan ya, peta konsep ini. Peta konsep organ pencernaan ruminansia atau hewan pemamah biak. Ya, yang makan rumput seperti sapi. Nah, jadi ini prosesnya, rumput dikunyah di mulut, lalu di esofagus, ke rumen, perut besar. Nah, yang terjadi di rumen ini apa? Nanti kalian tulis. Yang terus kembali ke mulut ya. Jadi kalau proses pencernaan mamalia atau pemamah biak ini ya, seperti sapi, itu dimulai dari mulut. Lalu rumputnya masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung, usus halus. Lah Us nonton nanti tugas portofolionya gimana Us IPA-nya? Ya nanti dikirim ke grup ya. Ya materinya ada di modul. Nah, kemarin itu ada yang menjawab ya di perut gitu aja. Nah, sedangkan perutnya si sapi, perutnya hewan mamalia itu ada banyak ya. Perutnya itu ada perut besar atau rumen, lalu ada perut jala itu namanya retikulum, lalu omasum itu perut kitab, lalu abomasum itu perut masam. Jadi untuk soal nomor 1 kemarin ya jawabannya adalah di retikulum ya. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa itu terjadi di retikulum atau perut jala. Jadi kalau hewan pemamah biak itu perutnya ada banyak ya. Boleh ditulis di buku, boleh kalau yang ada di print, boleh di print. Yang menulis di buku harus tulis yang rapi ya.
ditulis yang rapi, boleh juga di print. Nah, jadi Ustazah review sedikit ya di sini. Pada proses pencernaan pertama itu makanan masuk dan dicerna sampai ke perut. Lalu pencernaan yang kedua setelah di perut itu dikeluarkan kembali ke mulut sama si sapi. Ya, jadi sudah sampai di perut ya diolah gitu, terus kembali ke mulut lagi. Nah, kenapa ini terjadi? Karena ini untuk mendapatkan sari-sari makanan. Untuk mendapatkan sari-sari makanan. Jadi kembali dikeluarkan tapi itu ditelan lagi. Baru masuk ke perut. Nah, perutnya sapi ingat ada 4 ya tadi. Kemudian kemarin ada pertanyaan proses pencernaan cacing. Ya, itu boleh dijawab seperti ini, boleh dijawab yang ini, boleh juga dijawab yang ini. Ini lebih tepatnya mulut, masuk ke faring, ke tembolok, kemudian ke lambung otot, kemudian ke usus halus, lalu yang terakhir ada di anus. Ini untuk pencernaan cacing. Lalu ada pencernaan serangga. Nanti kalian baca ya. Pencernaan burung juga ada. Gimana Mas Gusti? Kalau perut sapi ada 4, masukkannya gimana? Satu-satu. Masukkan satu-satu Ya kan gimana? di sini. Di sini ini kan masuk. Nah, perutnya itu maksudnya bagian-bagian perutnya itu ada sendiri-sendiri. Di buku paket kalian di tema 3 itu ada itu. Jadi retikulum itu yang sebelah sini. Ini perut retikulum itu tadi namanya perut jala. Perut jala itu ada di depan sini. Kemudian ada abomasum di sebelah sini. Omasum, lalu rumen itu yang ini. Gimana Mas Gusti? Paham. Ya, jadi kan masuk di mulut. Nah, perutnya kan ini panjang. Nah, bagian-bagian perutnya ini namanya ada retikulum, abomasum, omasum, rumen. Nah, apa yang terjadi di bagian-bagian perutnya ini nanti kalian baca di modul kalian. Di buku paket tematik juga ada tema 3. Terus kemarin ada pertanyaan ini. Makanan seperti bubur. Ini namanya kim ya. Namanya kim. Kim ini bisa juga disebut dengan makanan yang sudah menjadi bubur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nanti portofolionya kirim di grup ya. Ya, gimana Mas Java? Tidak. Oke, sekarang kameranya dinyalakan dulu semuanya. Sudah, Us. Dari tadi, Siapa ya? Oktavina Putri. Mas Hanif, Mas Irfan, Mbak Sylvia ya kameranya dinyalakan. Bisa lihat di kamera semua. Ustazah tadi belum absen. Mbak Zakira kemana ini? Oke, semua lihat ke kamera. Hitungan ketiga senyum ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang disiapkan dulu buku bahasa Arabnya ya. Sama modul yang minggu lalu ya. Modul bahasa Arab yang di modul 6 ya, disiapkan dulu. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadah, patuh sama ayah dan bunda. Oke, harus lebih bertanggung jawab ya. Tugasnya dikerjakan dulu. Dan ingat, gadgetnya ya, HP-nya itu untuk belajar. Oke? Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebentar ya. Terus. Kawin.
Iya semua. Asam kau ya. Air pisting. Belum mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ananda, Ustazah mau ingatkan lagi bagi kalian yang belum mengambil modul minggu kemarin, silakan diambil terlebih dahulu. Modul yang minggu kemarin. Jadi kita hari ini akan membahas sedikit untuk modul yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu pelajaran kedua yang di taman itu kan Us. Apa Mbak? Modul bahasa Arab yang minggu ke-6 itu yang pelajaran di taman bukan? Ya, yang di taman. Sudah semuanya untuk modul minggu kemarin? Sudah Us. Baik, Ustazah mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabahul khair. Sabahun Nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah Arabi khair. Alhamdulillah, Ustazah Olive. Bil khair aidan, syukran. Mada ad-darsul an? Al-lughatul arabiyyah. Sahla. Bagaimana sebelum pembelajaran dimulai, Ustazah akan mengingatkan terlebih dahulu untuk semua kamera mohon untuk dinyalakan, untuk semua mikrofon mohon untuk dinonaktifkan. Nanti bagi Ananda yang kameranya tidak aktif atau off akan dapat hadiah yaitu menulis surat. Jadi silakan aktifkan semua kamera. Saya masih nyala tak Us kameranya Us? Ya. Sudah berlaku. Mas Lex, Saya biasanya sinyalnya terkendala, itu kameranya tidak bisa dinyalakan. Ini Mas Lexa yang belum nyala ini, Mas Lexa, Mas Hanif. Sama Nana, sedikit Ustaz ingatkan untuk tugas menghafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Masih ingat? Ada beberapa anak yang masih belum mengumpulkan. Yang mufrodatnya baitun itu rumah. Nah itu ada beberapa yang belum mengumpulkan. Ustazah tunggu ya, nanti silakan dikumpulkan. Ada Mbak sebentar. Ada Mbak Salma. Mbak Salma belum mengumpulkan ya? Nanti Ustazah tunggu ya.
Mbak Salma, coba nanti dikirim pulang aja ya untuk rekamannya. Oke, selanjutnya Mas Hanif. Mas Hanif sudah mengumpulkan belum? Mas Hanif, bisa dengar suaranya Ustazah? Punyanya Mas Hanif nanti mengumpulkan untuk mufrodat yang dinyanyikan ya. Mazaim. Mazaim ada? Mazaim nanti mengumpulkan untuk mufrodat yang dinyanyikan ya. Yang pertama kemarin. Gimana Mas Hanif? Aku udah, Us. Mas Hanif sudah, oh ya. Nanti coba dikirim ulang ya. Untuk rekamannya. Oke. Kemudian Mbak Revi. Mbak Revi sudah mengumpulkan untuk mufrodat yang dinyanyikan. Oh iya, nanti dikumpulkan ya Mbak Revi untuk mufrodatnya. Kemudian ada Mas Java. Mas Java sudah mengumpulkan untuk mufrodat yang dinyanyikan. sudah, Us. Oh sudah, oke. Nanti coba dikirim ulang ya Mas Java. Mungkin ada beberapa yang belum ke input nilainya. Jadi silakan dikirim ulang untuk mufrodat yang dinyanyikan. Oke. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar untuk materi minggu kemarin dan juga materi minggu hari ini. Karena minggu kemarin kan kita tidak ada Google Meet. Jadi ada beberapa materi minggu kemarin yang akan Ustazah bahas pada minggu hari ini. Yang pertama, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Adar Susani fil Hadiqoti. Jadi pelajaran kedua di taman. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari al-mufrodatu, yaitu kosakata. Di sini ada mamlu'atun penuh, mungfajirun memancar, madinatun kota, birkatun kolam, surun pagar, haula di sekitar, hawaun udara, usbun artinya rumput, nafuratun air mancur, samokatun ikan, dan yang terakhir nakiun jernih. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari mufrodat atau kosakata ini. Nah, hari ini Ustazah akan memberikan nadanya atau nada lagunya untuk mufrodat ini. Perhatikan baik-baik, nanti yang Ustazah panggil namanya, silakan aktifkan mikrofonnya untuk praktek menyanyikan. Untuk mufrodat yang kedua ini, kita akan menggunakan nada lagu kun anta. Yang pertama, al-mufrodatu kosakata. Mamlu'atun penuh, mungfajirun memancar, madinatun kota, birkatun kolam, surun pagar, haula di sekitar, hawaun udara, usbun artinya rumput, nafuratun air mancur, samakatun ikan, nakiun itu artinya jernih. Hada fi hadiqati. Oke, Ustazah akan contohkan lagi untuk satu persatu item atau satu persatu bagian. Yang pertama, bagian mufrodat 4 yang pertama. Gambarnya tidak terlihat, Mbak? Enggak, nggak kelihatan. Terlihat. Terlihat, Us. Gambarnya nggak terlihat. 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 Kelihatan, Us. Ada yang tidak terlihat. Coba yang tidak terlihat
kalian cari itu tempat untuk sinyalnya. Mungkin sinyalnya ada sedikit gangguan, Mbak. Yang lain ada yang terlihat kan? Ada yang kelihatan sama PPT-nya Ustazah? Aku kelihatan, Us. Yang nggak muncul bisa mencari tempat lain ya untuk sinyalnya. Coba keluar dulu untuk yang tidak terlihat PPT-nya Ustazah, kemudian nanti join lagi. Oh, ini kok nggak bisa? Oke, coba bisa keluar dulu untuk join lagi ya untuk PPT yang belum terlihat. Ada gambarnya tapi tidak ada tulisannya. Ini punya yang Mbak Salma nggak ada tulisannya. Yang lain terlihat tulisannya Ustazah ini. Ada presentasinya tapi nggak ada gambar. Kelihatan, Kelihatan. Ya terlihat, Us. Oke, coba yang belum terlihat bisa itu mencari tempat sinyal ya, atau kalian bisa keluar dulu nanti join lagi. Karena ada beberapa yang sudah terlihat, ada yang beberapa belum terlihat. Mungkin yang belum terlihat ada sedikit gangguan untuk sinyalnya. Iya Mbak, bisa. Keluar dulu nanti masuk lagi. Oh Mbak Salma nggak bisa keluar. Coba Mbak Salma cari tempat lain buat sinyalnya. Coba bisa pindah tempat. Mbak Salma paketannya wifi-nya pakai Bisnet bukan? Bukan. Wifi ku teteling, Gus. Oh, wifi-nya Mbak Zakira tethering. Tapi belum terlihat Mbak Zakira untuk tulisannya. Belum. Wifi ku emang agak error, Us. Aku ganti pakai paket data. Oh ya. Oke, coba Mbak Zakira itu ya. Sinyalnya dimatikan terus nyalakan lagi coba. Untuk pakai datanya. Ya wis sudah. Oke, baik. Untuk yang lain, Ustazah akan mencontohkan untuk mufrodat yang pertama ya. Nanti yang Ustazah panggil namanya bisa aktifkan mikrofonnya. Mamlu'atun, penuh mufajirun, memancar, madinatun, kota, birkatun, kolam. Coba dari Mbak Gendis. Mamlu'atun Mamlu'atun, penuh munfajirun memancar madinatun, kota. Oke, bagus. Selanjutnya Ustazah akan mencontohkan yang kedua. Surun pagar, haula di sekitar hawaun, udara ushbun, artinya rumput. Coba Mbak Revi. Surun pagar, hawa, udara ushbun. Oke, bagus. Selanjutnya, baris. Oh, tidak Mas Rifki, untuk tugasnya hari ini ada sendiri. Nanti Ustazah akan kasih tahu. Ini hari ini Ustazah akan mencontohkan dulu nadanya. Perhatikan baik-baik dulu aja. Mufrodat yang ketiga ya. Nafuratun, air mancur, samakatun, ikan, nakiyun itu artinya jernih. Coba Mas Java. Nafuratun, air mancur,
sama kotun ikan. Nakiyun itu artinya jernih. Oh, Oke, oh, bagus. oh, 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 oh. Hada fi hadiqati. Ya, bagus. Selanjutnya Ustazah mau dengar lagi dari yang pertama. Mas Rifki, coba Mas Rifki. Mamlu'atun Penuh munfajirun memancar. mamlu'atun penuh munfajirun memancar Madinah kota Birkatun kolam. birkatun kolam Mbak Zakira bisa terlihat tulisannya? Nggak bisa, Us. Bahwa itu Mbak Zakira. Modul yang pertama, modul minggu kemarin ada? Coba. Ada, Us. Oke, coba itu aja Mbak Zakira. Mbak Zakira buka modul minggu kemarin aja untuk menyanyikannya. Nggak hafal nadanya, Us aku. Saya bantuin. Untuk yang kotak kedua ya Mbak Zakira. Surun pagar. Coba. Surun pagar. Haula di sekitar. Coba. Hawaun udara ushbun. Hawaun utara uskun rumput. Artinya rumput. Oke, bagus Mbak Zakira. Kemudian Ustazah mau Mas Irfan, coba yang ketiga. Nafuratun. Nafuratun air mancur sama katun ikan. Nakiyun itu artinya jernih. Oke, bagus. Baik anak-anak, sekarang kita nyanyikan bersama dari yang pertama sampai yang terakhir. Mikrofonnya tidak perlu diaktifkan. Kalian ikuti dari rumah ya. 1, 2, 3. Mamlu'atun penuh munfajirun memancar. Madinatun kota. Birkatun kolam. Surun pagar. Haula di sekitar hawaun udara ushbun artinya rumput. Nafuratun air mancur sama katun ikan. Nakiyun itu artinya jernih. Hada fi hadiqati. Oke, jadi nanti judulnya ini semuanya fi hadiqati. Selanjutnya anak-anak, Ustazah ada hiwar atau percakapan. Ini ada di modul kalian minggu kemarin. Silakan semuanya dibuka bagian hiwar. Ustazah akan mengartikan hiwar ini, kalian tulis artinya di bawahnya ya. Sudah ketemu? Oh, sini ngasihkan dong. Usnya sinyal ngelet lagi. Gigi. Us, gak ada suaranya. Us.
Nggak ada suaranya. Oh, suaranya putus-putus. Bos, nggak ada suaranya. Iya, sebentar ya, Nana. Bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Oke. Baik anak-anak, untuk hiwar atau percakapannya sudah ketemu semua? Sudah. Baik, silakan kalian artikan, Ustazah akan bacakan. Untuk mikrofonnya mohon dinonaktifkan semua terlebih dahulu ya. Baik, Ustazah akan mulai dari yang pertama, Nana. Di sebelah pojok bagian kanan ada tulisan al-hiwaru. Itu artinya percakapan. Silakan diartikan. Al-hiwaru, percakapan. Al-hiwaru, percakapan. Kemudian di bagian bawahnya sebelah kanan ada nomor 1. Sobahul khair ya Usman. Selamat pagi wahai Usman. Selamat pagi wahai Usman. Yang mana yang selamat pagi? Ya, sobahul khair. Yang mana Usman selamat pagi? Selamat pagi wahai Usman. Kemudian di sebelah kiri nomor 2 ada sobahan nur ya Ali. Selamat pagi juga wahai Ali. Mas Leksa sudah mengartikan? Mas Leksa, modulnya diartikan ya. Yang nomor 2, sobahan nur ya Ali. Selamat pagi juga wahai Ali. Kemudian yang nomor 3, bagian kanan. Ungdur hadikotul madinati. Hadikotul madinati jamilatun. Lihatlah, ini taman kota. Taman kota ini indah. Lihatlah, ini taman kota. Taman kota ini indah. Selanjutnya yang nomor 4. Naam, al-hadiqatu jamilatun. Ya, taman ini indah. Ya, taman ini indah. Baik anak-anak, Ustazah akan ulangi dari atas. Silakan simak baik-baik. Nanti kalau ada arti yang belum lengkap bisa kalian lengkapi. Dari pojok yang paling atas kanan, al-hiwaru, percakapan. Sobahal khair ya Usman, selamat pagi wahai Usman. Sobahan nur ya Ali, selamat pagi juga wahai Ali. Ungdu. Suaranya nggak jelas. Anak-anak, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Bisa. Ustazah akan ulangi lagi dari nomor 3 ya. Ungdur hadihi hadikotul madinati. Hadikotul madinati jamilatun. Lihatlah, ini taman kota. Taman kota ini indah. Naam,
Al-Hadiyatun. Ya, taman ini indah. Ulangi. Oh ya, yang nomor 4 ya. Ya, taman ini indah. Selanjutnya, hiwar atau percakapan yang bawah, yang nomor 5. Mada fil hadiqati? Apa di dalam taman? Apa di dalam taman? Silakan diartikan. Yang nomor 5, apa di dalam taman? Fil hadiqati birkatun. Nomor 6, di dalam taman ada kolam. Di dalam taman ada kolam. Kemudian Ada yang kolam. ke-7. Gimana, Mas? Ada kolam. Iya, di dalam taman ada kolam. Kemudian nomor 7, madza fil birkati? Apa di dalam kolam? Apa di dalam kolam? Nomor 8, fil birkati asmakun wa nafuratun. Di dalam kolam ada ikan dan air mancur. Di dalam kolam ada ikan dan air mancur. Kemudian nomor 9, madza bijiwari asyjari zinati? Apa di samping pohon hias? Apa di samping pohon hias? Yang terakhir nomor 10, bijiwari asyjari zinati maq'adun. Di samping pohon hias ada tempat duduk. Di samping pohon hias ada tempat duduk. Saya akan ulangi dari nomor 5, silakan simak baik-baik. Nanti jika ada arti yang belum lengkap bisa kalian lengkapi. Madza fil hadiqati? Apa di dalam taman? Fil hadiqati birkatun. Di dalam taman ada kolam. Madza fil birkati? Apa di dalam kolam? Fil birkati asmakun wa nafuratun. Di dalam kolam ada ikan dan air mancur. Madza bijiwari asyjari zinati? Apa di samping pohon hias? Bijiwari asyjari zinati maq'adun. Di samping pohon hias ada tempat duduk. Baik anak-anak, ada mufrodat atau kata kalimat yang belum lengkap artinya? Us, tadi yang nomor 7 apa, Us? Yang nomor 7, madza fil birkati? Apa di dalam kolam? Ada lagi yang ditanyakan? Untuk nomor 8 sama 9 gimana Us tadi? Us agak tidak jelas. Nomor 8 dulu ya. Nomor 8. Fil birkati asmakun wa nafuratun. Di dalam kolam ada ikan dan air mancur. Dalam kolam ada ikan dan HP-mu mana? Kemudian yang nomor 9. Madza bijiwari asyjari zinati? Apa di samping pohon hias? Apa di samping pohon hias?
Iya. Ada lagi yang ditanyakan anak-anak? Udah. Oke, baik. Selanjutnya ada latihan soal anak-anak. Untuk latihan soal ini, tadi Ustazah kirim di grup. Nanti silahkan kalian print, kemudian langsung dikerjakan di lembar print ya. Jadi tidak perlu ditulis di buku tulis. Saya sudah di print. Oh iya, alhamdulillah yang sudah di print. Yang belum di print nanti bisa di print terlebih dahulu. Di sini ada 5 soal anak-anak. Yang pertama, silakan kalian jodohkan gambar dengan tulisannya. Contohnya yang nomor 1, ini ada pohon kelapa. Bahasa Arabnya pohon kelapa itu apa? Syajarotun narojilatu. Jadi kalian sambungkan. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, Ustazah akan memberikan. Bagaimana, Mas? Itu soalnya dikirimnya barusan atau dari kemarin? Barusan. Tadi pagi baru Ustazah kirim. Jadi nanti bisa di print setelah pembelajaran baru dikerjakan. Karena Ustazah baru mengirimnya tadi pagi. Ada lagi yang ditanyakan? Aku Us. Oke, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan. Us, aku tanya Us. Us, aku tanya. Belum sih. Saya masih belum menjawab. Us, mau tanya Us. Perbedaannya bunga melati sama mawar apa Us? Ada warnanya Us. Luar balik. Itu masih ada kok. Mantap sinyalnya. Oh, ini baru keluar. Palingnya sudah selesai. Lebih 10.03 ini. Usai. Salah. Anak-anak, PPT-nya Ustazah bisa terlihat? Bisa. Mau tanya mau tanya. Ya, Mas Rifki. Itu perbedaannya bunga melati sama bunga mawarnya apa, Us? Gak ada warnanya, Us. Nah, Ustazah akan mengartikan gambarnya ya. Silakan kalian catat baik-baik di buku tulis. Yang sudah print bisa langsung ditulis di print-printannya. Yang pertama, nomor 1 anak-anak itu gambar pohon kelapa. Yang nomor 2 itu gambar taman rumah. Taman apa? Silakan ditulis nomor 2 taman rumah. Yang nomor 3 bunga mawar. Nomor 3 itu gambar bunga mawar. Yang nomor 4 pohon jeruk. Yang nomor 4 ini gambar pohon jeruk. Yang nomor 5 ini gambar bunga yang bermacam-macam. Yang terakhir sendiri bunga yang bermacam-macam. Jadi yang ini bunga mawar nomor 3.
Kalau yang nomor 5 itu bunga yang bermacam-macam. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, latihan soal yang kedua, terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia, Nana. Nah, ini nanti kalian bisa mencari artinya di modul yang kemarin. Hadihi artinya ini, kalau tilka artinya itu. Untuk syajaratun narojilatu ini bisa kalian cari di kosakata atau mufrodat pada minggu lalu, modul minggu kemarin. Nanti kalian mengerjakannya langsung di modul yang kalian print hari ini. Jadi hari ini silakan di print modulnya, kemudian langsung dikerjakan di dalam modul. Ketika sudah selesai, bisa difoto, dikirim ke Ustazah Olive. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Terus latihan soalnya cuma satu doang ya, cuma satu. Bagaimana Mas? Coba ulangi lagi. Soalnya bahasa Arab cuma satu ya, latihan soalnya. Soalnya bahasa Arab ada 2. Yang pertama, menjodohkan gambar dengan tulisan. Yang kedua, yaitu menerjemah ke dalam bahasa Indonesia. Itu semuanya ada di tugas yang dikirimkan Olive tadi, Us? Ya, jadi ada di tugas yang Ustazah kirim tadi pagi. Semuanya nanti ada. Silakan di print. Ya, ada, semuanya ada. Nanti silakan di print, kemudian dikerjakan, baru difoto, dikirim ke Ustazah Olive. Bisa dipahami ya? Jadi videokan itu nomor 2 gambarnya apa, Yang nomor 2 gambarnya taman rumah, Mbak Zakira. Ya, Ada pertanyaan lagi? Tidak, Us. Kalau sudah cukup, alhamdulillah. Silakan semuanya bisa ditutup buku dan juga pensilnya ditaruh. Pensil dan bukunya semuanya ditaruh, semuanya menghadap ke kamera. Kita berdoa setelah pembelajaran. Qad intahayna hadhihi dirasah ya naqra hamdalan ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Asallahu ayyuhatin ilman nafi'an mubarakan. Ila liqa. Baik, sebelum Ustazah akhiri kita tutup dengan doa setelah belajar. Ketika berdoanya, semua kamera dan juga mikrofonnya silakan diaktifkan. Istiadah dan berdoa. Ketika berdoa, berdoa semoga mereka ilmu yang bermanfaat. Udahullah hajamah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak. Ya, Us. Robbana